Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adhim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام تسد عني بن مالك الحسني رضي الكريم أبو ياسر عن بن عبد الحسن رضي الله عنه ورضي عن أبيهما ورحمه الله ورحمنا جميعا العالمين. الترغيب في إكرام أهل العلم والرفق بالمتعلمين وبذل النصيحة لهم ولغيرهم. وعن سيدنا عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk mendudukkan orang itu di dalam kedudukannya. Nah, Siti Aisyah ini salah satu daripada istri Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah putri sahabat yang paling mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menikah dengan Nabi setelah wafatnya Siti Khadijah, dan beliau dinikahi oleh Nabi itu belum balik waktu itu, sehingga tidak langsung dihubungi sama Nabi. Dan dari beliau lah kita bisa tahu bagaimana sunnah-sunnah, adab-adab, hukum-hukum yang terkait dengan apa yang dalam rumah, termasuk yang terkait dengan adab-adab mendatangi istri dan lain sebagainya. Itu kita dapat dari Siti Aisyah. Bahkan beliau ini termasuk daripada sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya, yaitu di atas 5.000 hadis beliau hafal. Kalau bukan karena sahabat-sahabat yang mereka ini punya kekuatan hafalan di atas rata-rata, maka bisa jadi hadis gak sampai kepada kita. Tapi Allah memilih untuk Nabi yang mulia ini, orang-orang mulia, orang-orang yang menjaga ucapan-ucapan hadis daripada Nabi mulia ini, yang disampaikan puluhan tahun setelah itu. Karena hadis itu dilarang oleh Nabi untuk ditulis di masa beliau, karena takut tercampur dengan Quran. Sementara Quran sendiri di masa beliau wafat belum terbukukan. Terbukukan lengkap itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah itu barulah hadis itu dikumpulkan, dan subhanallah ada jutaan hadis. Ini kalau bukan karena kekuatan hafalan dan kebersihan hati serta hubungan yang kuat antara sahabat dengan Nabi, tidak mungkin bisa nyampe hadis itu kepada kita. Dan dikatakan di sini, Siti Aisyah mengatakan Rasulullah SAW, ini beliau tidak mengatakan suamiku atau sayangku, tidak. Kenapa? Karena memang panggilan ke Rasul gak boleh dengan nama. Dilarang seseorang itu memanggil Nabi Muhammad dengan nama saja, harus ada titel.
Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum li ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasul Nabi Muhammad itu seperti kalian manggil teman kalian. Beda, ini Nabi. Karena itulah termasuk adab kita memberi embel-embel Nabiyina dalam sholawat, Sayyidina wa Maulana Habibina. Itu adab, artinya sunnah. Yang wajib kalau manggil. Kalau manggil Nabi gak boleh ada ayatnya, harus ya Rasulullah. Bahkan Allah sendiri memulai sebelum Allah memerintah. Allah sudah memulai. Di Quran itu tidak disebutkan nama Nabi langsung. Jarang disebutkan nama Nabi langsung, kecuali pasti yang pakai gelar. Ya ayyuhan nabi, wahai sang Nabi. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai sang utusan, sampaikan apa yang sudah diturunkan kepada engkau dari Tuhan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Toha, nama Nabi. Yasin, nama Nabi. Gak langsung nyebut Muhammad, tidak. Allah sudah ngajarkan. Ya. Allah sudah ngajarkan, menunjukkan di dalam kita memanggil Nabi, maka hendaknya dengan kata yang sopan. Karena itulah seseorang ketika dia ada di Hujur Syarifah, yaitu di Qubatul Khadar, Qubah Hijau, itu silahkan panggil Nabi dengan gelar-gelar yang mulia. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Habibullah, kekasih Allah. Assalamualaikum ya Safwatul Khalqillah, wahai pilihan makhluk Allah Ta'ala. Banyak panggilan. Jangan langsung, kecuali kasih embel-embel sebelumnya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, boleh. Boleh. Ya Nabi Allah, ya Muhammad, boleh. Maka di Al-Quran sebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ada embel-embelnya. Enggak langsung Muhammad saja, masih ada embel-embelnya. Menunjukkan kita dilatih oleh Allah untuk sopan memanggil Rasul. Termasuk kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya, seperti yang lebih tua dari kita, yang umur 70, 80, panggil dengan panggilan baik. Dan Masya Allah di Indonesia itu sudah menjadi hal yang lumrah. Kita memanggil itu dengan Pak, Paman, Pak D. Orang-orang yang bukan keluarga Cina itu kita panggil gak langsung namanya, tapi dengan ucapan-ucapan yang menghormati. Kalau di luar negeri jarang pakai itu. Lagi jarang langsung manggil nama. Nah, ya mungkin kalau di Arab biasanya pakai ya Sayyid. Ya Sayyid. Sayyid itu bukan untuk di Mekah ya, itu bukan khusus untuk habaib. Tapi itu gelar untuk penghormatan. Kayak contoh mungkin di Inggris itu Mister, ya, Mister, nah itu seperti itu penghormatan. Ya. Nah, dikatakan di sini Nabi SAW, kata Siti Aisyah, menyuruh kita untuk mendudukkan setiap orang itu dengan kedudukannya. Artinya, arti apa mendudukkan di sini? Cara bicara dengan anak kecil beda dengan yang sebaya. Bicara dengan sebaya beda dengan yang lebih tua. Kayak contoh ya, di bahasa Banjar itu sampean bilang aku ke orang lebih tua itu gak sopan. Gak sopan. Kalau bilang itu ulun, ya. Kalau bahasa Banjar, apalagi pakai unda itu gak baik lagi. Aku aja itu gak baik kalau untuk kepada yang lebih tua.
Kayak bahasa Jawa itu kon itu kamu itu nggak baik lebih tua, nggak cocok, nggak bisa ini berarti nggak terpelajar ya, nggak terdidik. Kenapa? Karena dia nggak bisa menempatkan ke siapa dia bicara. Ya, itu yang dimaksud. Dan kemudian yang kedua, dalam penyampaian, nyampaikan sesuatu kepada anak kecil, jangan pakai bahasa terlalu tinggi. Anda ngomong dengan masyarakat awam, jangan pakai bahasa yang jelek, itu membolong semua. Ini ngomong apa? Ya, pakai bahasa yang mereka paham. Nah, kalau bahasa dengan orang pejabat, maka bahasanya lebih tinggi, silahkan. Nah, seperti itu. Bahkan Nabi SAW itu seringkali mana kepala suku, terus ini sampai, terus lihat. Walaupun bukan orang ahli ilmu, karena dia dihormati di kampungnya. Dia mati itu, untuk masyarakat ini mana? Ke depan. Walaupun bukan orang ahli, bukan, tapi dia tokoh di masyarakat situ, disegani, maka kita harus menghormati. Nah, ini namanya adalah mendudukkan setiap orang dengan kedudukannya. Ya, dan ini sudah Nabi ajarkan. Beda ke dalam sholat. Kalau dalam sholat tidak ada perbedaan. Tapi kalau dalam urusan umum biasa itu, maka boleh, bahkan dianjurkan Anda itu memberi keistimewaan pada orang yang spesial. Yang spesial dari sisi agama juga. Oh, ini untuk kalangan habaib soft depan, tidak apa. Ya. Contoh di majelis guru bahid itu, ya, soft depan itu habaib. Bahkan guru sekolah, mengajar guru sekolah, itu kalau ngajar ibu-ibu depan itu khusus syarifah sudah. Dikosongin berapa soft untuk syarifah, nggak boleh diisi yang lain. Lalu ini yang mau khususkan, loh memang seperti itu Nabi Nuh itu dalam hal khususan menempatkan setiap orang pada tempatnya itu harus, ya, bukan istilahnya sama aja, siapa yang cepat dia depan, gak demikian. Ini guru sekolah sudah praktek, hadis ini dipraktekkan. Cuma mungkin ada orang yang karena nggak ngerti, wah masa kita sudah dari subuh datang, acara sore subuh datang, masa nggak boleh di sini? Dan iya beda. Walaupun Anda datang sehari sebelumnya, kalau bukan ulama nggak boleh depan, kan gitu. Depan ini khusus untuk para guru, para penelitian seperti itu. Itu hal yang lumrah, ada hadisnya. Jadi mengatur di dalam posisi acara seandainya itu sangat penting. Ya, acara besar itu diatur. Karena ada yang agak mungkin kurang pas. Ini anak kecil taruh depan. Orang tua sebagian ada yang parkiran. Ini nggak pas. Akhirnya diceramain siapa? Yang anak kecil mana ada dengar dia mau urus sendiri. Dan ini kurang menghormati penceramah. Ya, kenapa? Karena ini yang dijadikan sasaran ilmu ini bukan yang kecil-kecil. Kecuali kalau ya Isra Mi'raj di TK mana, seandainya nggak apa-apa, anak kecil taruh depan. Yang wali muridnya di pojok dan apa, atau Isra Mi'raj di SD, silahkan anak kecil, memang tujuannya anak kecilnya. Tapi kalau yang umum jangan anak kecil taruh depan, karena tujuan ini setahun sekali ini untuk yang dewasa, yang bisa paham, bukan anak kecil. Ya, anak kecil paling iming-imingnya ya tadi permen atau duit yang bergelantungan itu. Dan saya kasih, di pojok sudah. Nah, karena yang intinya yang hadir, ya. Nah, dalam hal tersebut namanya mendudukkan orang pada kedudukannya. Contoh di dalam sholat memang dalam hal ini yang paling afdol aturannya di belakang imam itu laki-laki dewasa, laki-laki yang dewasa. Baru kemudian di belakangnya anak laki-laki kecil. Baru belakangnya anak perempuan kecil. Paling belakang perempuan dewasa.
Jadi perempuan dewasa bukan soft depan, belakangnya anak kecil kan. Kan Nabi bersabda, khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik softnya perempuan dewasa di paling terakhir. Wa syarruha awwaluha. Yang paling buruk yang paling depan. Kenapa? Lebih dekat dengan laki-laki itu yang paling depan. Justru kita kembali ke dalam. Ini kalau soft depan paling belakang. Soft depan paling belakang sesuai hadis. Ya, jadi itu aturannya. Cuma kalau seandainya soft depan ini gak ada yang mau zuhud soft depan, sambung aja saya tidur di keduanya, maka diisi anak kecil gak boleh ditarik keluar. Enak kamu masih kecil ke belakang sampai datang waktu komat sudah ngusir anak, gak boleh, karena ini sudah hak dia. Kalau sudah koma, sebelum koma dia sudah di sini, hak dia sudah. Gak bisa kita suruh geser. Karena salah kita, kenapa? Gak dapatin dari Allah. Nabi bersabda, "Lau aliman nas ma fil nida was safil awwal la tauhuma walau hadwa." Seandainya orang-orang itu tahu apa yang Allah siapkan daripada pahala besar di dalam adzan dan sholat di sholat pertama, maka pasti mereka akan mengejar dua perkara ini walaupun merangkak. Artinya nggak bisa jalan, ngerangkak dia hanya dapat sholat. Cuma kita kadang-kadang terlalu zuhud. Yang lain aja, Ustaz saya di belakang aja. Nabi aja dulu bersegera. Dari sini ulama fikih mengatakan al-itsar fil qur'an makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah makruh. Sampai dulu saya siapa? Saya di belakang aman aja, sampai penting saya isi aja. Makruh. Kenapa? Setiap kalimat di Quran tentang akhirat itu kejarlah akhirat. Bukan santai saja akhirat itu dosa moyo-moyo, kejar. Fas'au ila dzikrillah. Bersegera menuju zikrullah. Fafiru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Ke Quran. Lari, suruh lari Pak, bukan santai. Nah, tapi kalau urusan duniawi, sunnah sampai dahulukan orang lain. Ya, ngantri LPG 2 jam sudah. Tahu ada nenek-nenek di belakang. Udah sampai dulu kasihan sudah gemeteran neneknya ini bawa LPG. Tapi di bawah terus ya agak gemeter dia, taruh ke bawah asli. Suruh lanjut. Ini bagi kenapa? Dahulukan urusan dunia. Tapi urusan agama aja. Urusan agama kita cepat-cepatan tanpa harus ikut-ikutan. Karena itulah dianjurkan orang yang pengen sholat depan datang sebelum adzan. Dan orang-orang dulu itu sebelum adzan itu 2 sholat pertama itu sudah penuh. Sebelum adzan kita waktu qomat masih kosong. Saya beberapa yang lihat musola, qomat sudah la ilaha illallah. Imamnya sudah di sini. Ada yang masih duduk nunggu sholat depan penuh baru berdiri. Innalillah. Apa sudah mati hatinya sampai nggak melihat besarnya pahala di sholat depan ini? Dia santai. Tapi kadang-kadang yahanmu nggak ngerti. Penuh baru dia berdiri. Berarti dia tercegah dari kebaikan besar. Memang Allah ingin dia jangan ente dapat utang, nggak mau dia sudah. Sama Allah nggak digerakkan dia ke surga. Di mana-mana itu, ya kalau sudah masuk masjid, maka carilah soft yang dekat, ya. Tapi itu biasanya kalau ya di pondok itu masyhur, di pondok itu sampai kalau kita habis sholat asar atau asar ya, itu namanya sajadah itu sudah 3 soft penuh. Nya sudah booking dulu, sajadah sudah booking. Orang yang mungkin masih mandi masih di putar sholat maghrib. Kalau kita mau tahu sunnah hidup itu di pondok. Jadi saking gak taunya ketinggalan soft pertama itu sampai sudah di booking duluan.
Kita mana ada booking itu kan? Booking tiket ya. Kalau booking pertama kan kepikiran, nggak sampai ke situ akal kita. Karena makna cerdas kita ini hanya sampai level dunia, nggak sampai cerdas akhirat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman menyebutkan ciri-ciri orang-orang kafir yang ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka sangat ahli urusan yang zahir dari kehidupan dunia. Al-Habib Haddad menyebut mereka ini ada yang sangat pakar. Itu lihat dari jauh batu, langsung tahu berapa karat ini berapa gram. Belum ditimbang, lihat terus udah. Oh itu sekian gram, itu sekian gram, saking ahlinya. Kadang sampai megang kantongan tuh. Oh ini 7 orang sekian. Langsungnya kita belum timbang, saking pinternya. Coba tanya urusan itu, nggak tahu urusan. Syarat itu nggak ngerti sudah. Padahal itu wajib tuh. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sementara urusan akhirat lalai betul. Nggak ngerti sama sekali urusan akhirat. Ya, kalau sudah urusan dunia, pintar betul. Turun naik harga dia ngerti. Oh iya kemarin sekian, sekarang naik sekian, ngerti dia. Tapi urusan syarat wudu, rukun sholat, nggak ngerti. Dan itu wajib, itu dia wajib. Yang seperti ini loh musibah di dalam masyarakat kita itu di sini. Bukan cuma di Pulau, hampir seluruh belahan negara-negara Islam itu dari sisi urusan agama itu banyak merosot. Karena itulah musibah terbesar umat ini, ya, itu bukan kalah perang, bukan ini, bukan itu, apa satu, gak ngerti agama. Al-jahlu bidin, gak ngerti agama. Kalau sudah ngerti agama itu, maka maksiat gak merasa dosa, ya, gak ada rasa malu, gak ada saling tegur, gak ada saling menasehati. Sementara ciri-ciri orang yang tidak mengalami kerugian itu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Menasehati akan kebenaran, salah itu yang benar kayak gini, sampai salah gak boleh kayak gini. Tawassaw bil haqq sudah hilang sudah itu. Yang kedua watawassaw bis sabr, saling nasihatkan kesabaran. Ini dua ini sudah nggak ada di masyarakat, sudah hilang. Adanya nggak ada yang saling menegur, nggak ada. Ya, dan itu menyebabkan kerugian manusia itu di situ. Walaupun dia beriman dan beramal soleh, tapi kalau dua yang tinggalkan dia belum dia masih rugi. Nah, dari situ di dalam masalah ini kata Sayyid Maliki mengatakan yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah bagaimana kita bermuamalah, bergaul, berinteraksi dengan masyarakat itu tergantung dari orangnya, golongannya kayak apa. Ya, contoh Anda interaksi dengan masyarakat bawah, itu harus ada interaksi dengan orang-orang yang ahli maksiat kayak apa, interaksi dengan orang yang membenci Islam kayak apa. Ini semua penting. Itulah di dalam dakwah itu, ulama itu macam-macam. Ada yang lembut, ada yang keras, ya. Cuman kita sebagai orang awam ini gampang menilai, gampang jadi juri. Wah ini gak cocok sih, nilainya buruk, terlalu keras, gak lemah lembut. Loh kalau dakwah itu lemah lembut terus, Nabi gak pernah. Nabi itu pernah 28 kali Nabi pernah. Apakah dalam perang itu ada kelembutan? Gak ada kamus lembut dalam perang. Kalau enggak membunuh ya dibunuh itu perang. Nabi itu pernah. Walaupun Nabi itu rahmatan lil alamin, tapi dengan siapa? Dan Nabi lembut, ada kalanya tegas. Bahkan disebutkan seorang sahabat mengatakan karena Rasul idza khatab. Nah, itu kalau sudah khutbah, ikmarot aina, kedua mata beliau itu merah. Merah bukan nangis tapi marah. Wa 'ala sukut, tinggi suara beliau. Ka'annahu mulkiru jaishin.
seakan-akan beliau itu memberi peringatan kepada pasukan yang mau berangkat perang. Apa lembut udah keras, siap, gitu keras. Ini nanti kalau khutbah kayak gitu. Jadi dalam hal ini kita harus ngerti rahman alam itu tidak lembut terus di tempatnya. Ya ada waktu keras, waktu tidak ada, tapi ada waktu lembut. Ya. Sehingga dalam hal ini itu yang dimaksud mendudukkan orang pada kedudukannya. Sama kayak isi ceramah sampai ya, isi ceramah di acara pernikahan, jangan bahas kematian. Ini bahas kematian, orang bahagia bahas kematian. Di ceramah tahlil bahas senang-senang dulu ya gimana? Sesuaikan. Oh bahas waktu acara khitanan sebutkan. Oh berarti ini hak orang tua atas anak sebutkan. Oh acara pernikahan berarti kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri pada suami. Bagaimana cara biar langgeng, sakinah mawaddah warahmah itu sesuai dengan bagaimana keadaan. Ini namanya orang yang peka. Ya. Kemudian apa namanya? Fatahutuhu fi hudud syariah. Ya, dan sesuai dengan tugas-tugas mereka. Fi kulli mauqifin dalam setiap keadaan itu berbeda-beda bagaimana kita menyampaikan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan hadis tersebut ya. Nah, kemudian wa Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala ad-dinun nasiha. Qulna lima. Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim rawahu Muslim. Dari sahabat Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Jadi Tamim Ad-Dari ini salah satu sahabat yang Nabi ngambil hadis dari dia. Ini istimewa. Kalau sahabat yang lain ngambil hadis dari Nabi, ini sahabat Tamim ini Nabi ngambil hadis dari dia. Dalam peristiwa apa? Kasus Jassasa. Jadi ini dari Sahih Muslim. Jassasa ini hewan besar yang terkenal dengan dabah yang muncul nanti di hari kiamat, muncul di hari kiamat. Dan dia ini semua bulu badannya berbulu semua, sampai nggak tahu mana depan mana belakang. Ya. Nah ini disebutkan apa namanya Taiwan dari ini sebelum dia masuk Islam, dia itu pernah sempat berlayar ya sampai kena angin itu punya kapal terpotak-panting dan bersandar ke sebuah pulau antara Oman dan Yaman. Itu ada suatu pulau antara Oman, Aman sekarang Aman dan Yaman. Nah di situ dia akhirnya dalam keadaan kapal rusak belum diperbaiki. Nah, dia masuk ada di sebuah gua, ada orang yang besar sekali yang dirantai kedua tangan kedua kakinya. Dan dia tanya, apakah engkau dengar ada orang ngaku Nabi di tempat yang banyak kurmanya? Iya. Dia lahir di Mekah. Iya. Kaget juga. Dan masih kafir. Masih kafir. Dia ini apa dia? Terus sampean siapa? Oh iya, aku Dajjal. Dajjal itu semenjak Nabi lahir diikat. Jadi Dajjal tak boleh ganggu dakwah. Sudah muncul. Bahkan tanya macam-macam. Nah dari situ Ibn Tamim Ad-Dari ini setelah dia mempunyai kapalnya, ini lihat orang serem juga modelnya. Bahkan sempat ketemu Damba ini yang ngajari Dajjal mulai kecil. Dia yang ngajari Dajjal, ngajari tentang tauhid macam-macam. Ya, dia ngajari, ketemu dan dia bisa semua bahasa apa bisa. Nah akhirnya keluar itu ngerti, oh ini berarti betul-betul utusan Allah ini.
nyampe kepada Rasul, dia syahadat, langsung cerita itu. Kata Nabi, ini coba dengarkan cerita tadi. Suruh cerita ya, ceritakan sama Nabi di depan para sahabat. Dan Nabi mengatakan bahwasanya semua Nabi itu pasti memberi peringatan akan bahaya Dajjal. Semua Nabi. Karena nggak tahu di masa siapa dia hadir. Walaupun dia itu tanda hari kiamat, tapi dia sudah hidup lama. Sehingga kata Nabi, dan aku akan memberi kalian peringatan yang gak pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelumku. Ketahuilah Dajjal itu bijaksana katanya. Dan Allah gak seperti itu. Loh, kok sampai Nabi bilang demikian? Kenapa? Karena Dajjal sakti. Dan subhanallah, penyakitnya orang akhir zaman kagum dengan kesaktian. Kita semua ini rata-rata kagum dengan kesaktian. Saya pernah ada orang ikutin saya, Masya Allah ini orang senang belajar. Tahu-tahu ada sebuah dua Ustaz, ada amal kebal Ustaz. Kalau kebal gak bisa juga. Lo nyari sakti juga orang. Apa saya gak punya amal kebal. Kalau amalan sholat ya saya punya amalan sholat, amalan zikir. Kebal gak ada. Jadi dia ngikutin kita ini bikin amal kebal. Jadi saya udah harus tahu. Artinya apa? Jangan Anda kagum dengan kesaktian. Jangan. Maka kita dan sebagian kita itu menilai ini orang wali karena sakti. Bukan karena dia ahli sholat, bukan karena dia gak pernah jaga tahajud, bukan karena dia orang berilmu. Kita nilai orang itu ini wali karena sakti. Ya, rata-rata. So, ini ada wajah di pojok kampung sana. Kenapa? Sakti dia usul. Bukan usul sakti, Pak. Dukun sakti. Tinggal suruh pakai sorbannya selesai. Pegang tasbih. Pegang wali sudah. Kalau urusan sakti dan wali tidak. Kenapa kok sampai Nabi itu bilang Dajjal itu bijak ya? Bijak satu. Dan Allah kan demikian. Kenapa kok bilang itu? Karena Dajjal sama Allah diberi banyak kesaktian. Khawatir ketika dia ngaku saya Tuhan, semuanya ikut. Karena orang sekarang kagum dengan kesaktian. Seandainya di Dajjal muncul pakai sorban, kacamata hitam, tasbih tongkat, mau nggak ngikut sampai ngikut semua. Apalagi di antara bukan mujizat sih, jadi istidraj. Jadi sebenarnya dia bisa hidup yang mati. Hidup yang mati bisa. Ayo, siapa yang mau hidup? Guru, siapa? Hidup yang mati. Nanti guru kita yang kita anggap Masya Allah itu bilang, yang dulu saya sampaikan itu salah semua. Salah semua. Ini ya Tuhan kalian. Nah, ya apa sampai itu? Nah, kalau nggak gitu ya, ayo, hati-hati. Makanya jangan kagum dengan kesaktian. Nilailah baiknya orang, solehnya orang itu dengan amalnya. Dengan amalnya. So, dia bisa nebak hati saya, Ustaz. Orang hidup yang 30 hari gak makan bisa nebak hati. Hidup gak beriman. Apalagi cuman gini-gini aja bisa. Bahkan kadang-kadang orang seperti itu bisa ngerti kapan wafatnya. Gak pernah sholat, tapi bisa tahu saya akan wafat hari ini loh. Disebutkan hari Minggu, tanggal sekian, jam sekian. Betul memang. Apakah itu dawali? Tidak. Lihat sholat kan? Karena orang seperti itu gak sholat. Kadang-kadang gak Jumatan, kadang-kadang gak puasa Ramadan. Bilangnya, kalau saya Ramadannya beda. Kalau saya Ramadannya itu cuma 3 hari aja. Yang 30 sih 3 hari. Hati-hati, iblis kayak gitu modelnya banyak. Kan sering kita bilang, jangan lihat orang dengan kesaktiannya. Mungkin sampai anggap dia karomah. Karomah dengan sihir gak jauh beda. Bedanya cuma dari siapa dia muncul. Kalau munculnya dari seorang nabi, mukjizat.
Kalau munculnya dari seorang wali yang istiqomah di dalam ketaatan, gak pernah melenceng dari akidahnya, dari ibadahnya, ikutin semua sunnah Nabi, maka namanya karomah. Kalau muncul dari orang yang gak pernah sholat, namanya sihir. Kalau muncul dari dajjal, istidraj. Bentuknya sama Pak, jalan di air, terbang, sama modelnya. Cuman judulnya beda, dilihat dari siapa munculnya itu. Karena itulah sering saya bilang, jangan kagum dengan orang sakti. Ya, nanti cium tangan bolak-balik dengan orang yang gak pernah sholat. Misalnya di Mekah, sampai lihat kan di Mekah, enggak juga. Berarti Anda Allah semua hati-hati. Sehingga dari ini hati-hati, dajjal itu ada. Ya, zaman sekarang pun dia berkeliaran dan pasukannya juga banyak. Disebutkan dajjal nanti keluar dari kota Asfahan diikuti 70.000 Yahudi. 70.000 ini di belakang dia. Ini sekarang lagi mengumpulkan tentara dan akan muncul, akan tiba waktunya, nanti pasti tiba. Mau nggak mau, karena Nabi sudah mengatakan. Nabi itu as-shadiqul masduq, pasti jujur, tidak mungkin bohong. Tapi yang kita khawatirkan ada di waktu dajjal muncul di barisan siapa? Karena dajjal itu punya surganya sendiri. Dia punya surga yang sampai lihat di Quran, semuanya ada. Yang beriman dengan dia masuk surga, surganya dia. Kalau yang nggak mau nurut, dimasukkan ke neraka dia punya neraka dengan berbagai macam sampai di Quran sama. Sehingga kata Nabi, kalau kamu dihadapkan seperti itu, maka masuklah ke nerakanya, karena di situ surga. Masuklah ke nerakanya, karena di situ surga. Kenapa? Karena beriman. Dia jaga iman, tak apa-apa tahu neraka, tapi itu surga. Cuma jangan sampai kita hidup di zaman dajjal. Karena iman paling kuat saja bisa bingung Pak zaman itu. Apalagi yang imannya masih tipis, semen-temis selesai. Ya. Bahkan sampai di waktu itu ada anak yang berbakti itu ikat orang tuanya di rumah, jangan sampai keluar. Kalau keluar kena fitnah. Dia diikat orang tuanya, kok ikat orang tua? Apakah enggak bejat? Enggak. Itu anak berbakti. Karena dia menjaganya sampai orang tua saya ikut. Nah, ini pentingnya ya. Dan dajjal itu disebutkan dia akan muncul di mana banyak orang gak ngerti tentang dajjal, gak pernah mentelaah siapa dajjal kayak apa, itu baru muncul karena orang banyak yang gak ngerti ya. Sehingga penting juga kita itu membaca tanda-tanda kiamat, dan itu memang yang kecil-kecil itu muncul semua, tinggal yang besar-besar aja. Diangkatnya Quran, yang mana Quran sekarang yang sudah tulisannya tahun-tahun polos, kosong nggak ada. Yang hafal Quran semuanya hilang, bahkan Bismillahnya nggak hafal dia. Bismillahnya nggak hafal. Kenapa? Diangkat semua oleh Allah. Di hari diangkatnya Quran, semua habaib yang nasabnya benar-benar nyambung dengan Nabi meninggal di hari itu. Semua serentak. Karena Quran dan habaib gak pernah terpisah. Yang pengen ngerti amaliyah Quran paling amalkan habaib. Yang pengen ngerti ilmu Quran paling ngerti habaib. Karena kata Nabi, huma la yatafarraqu, keduanya tidak mungkin berpisah. Satu diangkat, satu diangkat. Quran diangkat, habaib meninggal. Itu sudah janji Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya Imam Al-Adari ini beliau mengatakan anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ad-dinun nasihat, agama Islam itu semuanya adalah nasihat. Semuanya adalah nasihat. Ya. Nasihat
Apa arti nasihat? Nasihat ini bukan kayak bahasa kita Indonesia. Memang nasihat kata Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Cuman artinya lebih sempit. Apa? Ya kepada apa nasihat itu? Ngasih tahu kebaikan, memberitahu kebaikan itu nasihat. Tapi itu lebih sempit dari arti aslinya. Kalau arti nasihat secara bahasa Arab lebih luas. Cuma ketika diadopsi oleh ke bahasa Indonesia, maka dia namanya lebih kecil. Liman kata kami, kata kulna kami berkata pada Nabi, liman bagi siapa ya Rasul? Agama itu adalah suatu nasihat. Bagi siapa? Qala lillah, bagi Allah. Ini jangan diartikan berarti kita nasihatin Allah, bukan. Jadi jangan artikan nasihat bagi Allah, masa kita nasihatin Allah, bukan. Jadi arti nasihat itu lebih luas ya. Apa arti nasihat lillah? Yaitu al-iman bi wa bima ja'ahu. Beriman kepada Allah dan apapun yang datang dari Allah. Itu namanya nasihat dari Allah. Itu ambil. Jadi agama itu semuanya nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah. Apa artinya nasihat untuk Allah? Yaitu kita beriman dengan adanya Allah dan apapun yang disampaikan dari Allah. Itu apa? Al-Quran. Karena itulah seseorang yang mengingkari satu ayat Quran, maka dia dihukumi kufur. Dia dihukumi kafir. Kok bisa Ustaz? Karena kalau mendustakan satu ayat, berarti mendustakan semua Quran. Mendustakan Quran, berarti mendustakan Nabi yang menyampaikannya. Mendustakan Nabi, berarti mendustakan Allah yang mengutusnya. Karena itulah iman dengan rukun 6 itu harga mati. Satu paket, gak bisa dibeda-bedakan. Saya iman pada 5. Allah, Rasul, kitab, malaikat, hari kiamat. Kalau takdir gak iman, kafir. Kan satu paket ini. Kalau gak iman dengan takdir bisa kafir. Ya, ada gak percaya malaikat, bisa kufur. Saya pernah ketemu orang, dia gak percaya adanya jin. Gak ada jin, gak bilang hati-hati. Di Quran ada suratnya, surat jin. Kalau dia gak percaya, berarti ingkar Quran. Nah, baru dia berpikir. Karena alasan dia gak percaya kan gak pernah lihat. Gak pernah lihat. Saya gak pernah lihat akal sampean juga. Jadi gak ada akal juga. Jadi dalam hal ini bukan berarti seseorang itu gak lihat sesuatu terus gak percaya. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, ya itu pasti benar. Karena kabar itu, hukum suatu kabar itu sesuatu yang bisa dibenarkan, bisa didustakan. Kalau ada orang ngasih kabar, ini bisa dibilang benar, bisa dibilang salah. Tapi kalau dilihat siapa yang menyampaikan, kalau sudah Allah dan Rasul, gak mungkin salah, pasti benar. Cuma kita lebih senang berita yang masih remuk-remuk. Ya, di berita terkini, berita hari ini, berita besok. Tapi berita Quran kita gak pernah senang. Gak ada yang mau bahas berita Quran, berita hari ini. Dan itu yang pasti. Kalau mau kepastian ini, maka kita gak senang yang pasti, kita senang yang remuk-remuk. Ya. Kemudian wali kitab dan nasihat itu untuk kitabnya Allah. Apa maksudnya? Yaitu nasihat untuk kitab Allah meyakini apapun yang ada dalam Al-Quran itu benar. Kemudian membenarkan seluruh isinya. Dan Al-Quran itu lengkap, turun, gak ada yang kurang. Karena sebagian aliran dalam Islam itu ada yang mengatakan Quran itu gak lengkap, ada yang masih disembunyikan. Berarti dia mengingkari sifat Nabi, yaitu tabligh. Nabi itu menyampaikan, gak ada yang disembunyikan. Kalau ada yang mengatakan Quran ada yang belum ketulis, belum sampaikan, berarti dia meyakini Nabi ada hianat, bahaya, bisa kufur. Nabi menyembunyikan, bisa bahaya.
Ini Quran sudah lengkap. Sudah lengkap. Jangan Anda mengatakan Quran ada yang perlu sampaikan. Sama kayak takdir. Sebagian orang ada yang beragama, saya punya takdir Ustaz, tapi yang baik-baik dari Allah. Kayak buruk dari kita, itu nggak boleh. Buruk baik dari Allah semua. Kalau meyakini yang buruk dari kita, berarti ada kekuatan yang nyaingin Allah. Allah pengen baik, tapi dia pengen buruk. Hanya kalah Allah. Bagaimana saja? Yang seperti ini apakah baik? Ini bohong. Baik dan buruk semua dari Allah. Ya, ini dari jin, dari iblis apa? Ciptaan Allah juga. Kalau Allah bilang kepada iblis kun fayakun, hancur dia. Cuma memang iblis diciptakan ada hikmah. Apa hikmahnya? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah juga menciptakan penduduknya harus ada. Nah, untuk mengadakan penduduk neraka ini dikasih nafsu, dikasih iblis, setan, dikasih. Karena memang harus ada yang masuk ke sini. Cuma jangan kita itu aja. Jangan kita. Disuruh saja dan disebutkan. Allah Ta'ala berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau sampai kami mau, kami akan memberikan setiap orang itu hidayah. Walakin haqqal qawlu minni, tapi sudah menjadi ketetapan dari aku. La'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin seluruhnya. Ada sebagian besar manusia dan jin di neraka. Surga lebih sedikit jumlahnya. Itu kepastian, nggak bisa kita ganggu lagi. Karena itulah kita ini harus ngotot mengejar surga. Jangan santai, karena dia VIP, Pak. Gak sembarangan masuk sini. Ya, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli surga, beramal dengan amal menuju surga, diwafatkan dengan husnul khatimah setelah panjang umur, cukup amal, dan meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ada hadirin wa quliyatin shalihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabatina fi dinina, Rabbi wafiqna wa fiqhum bima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخيرا انت علما نهضا بالخير وكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وفر بالرضا بك العيون وقض على ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.